Di video kali ini aku mau membahas tentang tips dan trik aku ketika bisa lolos dan diterima di perusahaan Jepang. Dan aku bekerja sebagai sistem engineer di salah satu perusahaan otomotif di Jepang. Jadi kan aku interview kerja 2 kali karena aku pindah perusahaan. Jadi interview pertama di perusahaan A dan interview kedua di perusahaan B. Jadi di perusahaan A ini interview selepas aku lulus kuliah. Makanya pada saat itu situasinya adalah transisi dari mahasiswa ke karyawan. Dan topik-topik atau pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain waktu interview itu cuma sebatas pengenalan diri. Kayak di kampus kamu belajar apa, dan lebih banyaknya itu pertanyaan ke kamu tuh researchnya apa, proses kamu belajarnya, terus sampai mendapatkan hasilnya, terus implementasinya, dan lain-lain. Sebenarnya yang interviewer pengen tahu itu bagaimana cara kerja kamu, kayak kamu tuh punya etos kerja seperti apa, dan ketika kamu mengalami kesulitan, apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus kayak lebih ditanya, apakah ada pelajaran yang kamu sukai atau ada pelajaran yang kamu tidak sukai. Pada saat itu karena aku masuknya pakai surat rekomendasi dari dosen pembimbing aku. Dosen aku tuh ngirim surat langsung ke perusahaan ini yang di seal, dan aku nggak ngeliat sama sekali isinya apa suratnya. Sampai interviewernya tuh tahu kalau nilai aku di selama aku kuliah itu kan rata-rata A, B, nah tiba-tiba ada satu nilai D. Dan ironisnya mata kuliah yang aku dapat nilai D itu adalah mata kuliah yang diajar oleh dosen pembimbing aku. Ditanya lah waktu interview, terus bilang, kok kamu bisa dapat nilai D di pelajaran ini? Ya, aku dengan jujur menjawab, oh iya, memang saya kurang bisa memahami pelajaran ini. Dan aku juga jujur kalau pelajaran ini tuh yang diajarkan oleh dosen pembimbing aku, karena memang mereka juga udah tahu sebenarnya dari surat rekomendasi yang dosen pembimbing aku kasih. Terus aku bilang, tapi aku dari proses belajar itu aku tuh jadi paham kalau aku tuh kekurangannya di apa, dan aku tidak menyerah untuk menuntaskan, menyelesaikan tugas-tugas aku. Mungkin terlihat kalau itu adalah kekurangan aku, tapi aku berusaha untuk bisa menjawabnya agar itu terkesan gak jelek-jelek banget, agar itu terkesan ada pelajaran baik yang aku ambil dari situasi ini. Jadi aku bilang kalau ya dosen pembimbing aku ini orangnya sangat strict, orangnya sangat objektif, tapi buktinya aku bisa lulus kan, buktinya aku bisa menyelesaikan studi S2 aku. Nah itu kan suatu bentuk pencapaian tersendiri. Berarti aku orangnya tidak menyerah dong. Itu kayak menjadi salah satu hidden strength aku, kekuatan terselubung sendiri. Untuk proses interview yang kedua kalinya, kan itu posisinya aku udah punya pengalaman terlebih dahulu bekerja, jadi kan udah mid karir kan, bukan dari bottom lagi. Untuk interview saat itu tuh buat aku menarik banget ya. Jadi aku kan lewat agency, makanya sebelum beneran proses interview aku tuh ada latihan dengan agent aku, cara memposisikan diri aku, cara jawab pertanyaan dengan confidence, dengan penuh percaya diri, dan cara supaya kita bisa menjawab pertanyaan, jawabnya tuh cukup, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kurang. Tips pertama itu kan sebelum wawancara pasti ada screening dokumen, dan dokumen ini adalah resume kan, jadi kalian harus nulis resume. Dan
sebisa mungkin kalian tuh harus jujur ketika menulis resume. Apa yang kalian tulis itu adalah benar-benar mendeskripsikan diri kalian, skill yang kalian miliki, pendidikan kalian, terus sertifikasi yang kalian punya, sama kelebihan-kelebihan lain kalian sebisa mungkin dirangkum dalam satu resume itu yang singkat, padat, jelas, dan memang menonjolkan kelebihan kalian. Karena apa? Karena korelasinya adalah ketika sudah memasuki dunia pekerjaan, sudah pernah bekerja sebelumnya, yang ditanya tuh bukan lagi masalah kamu tuh dulu di kuliah belajarnya apa, terus kayak kamu tuh dulu student yang bagaimana, itu tuh kayak sudah lampau lah, sudah bukan hal baru lagi yang perlu diketahui. Yang ditanya adalah poin-poin berdasarkan dari resume yang kamu tulis. Pada saat itu aku melakukan interview dalam bahasa Jepang, cuman di resume aku tuh bilang kalau aku juga bisa bahasa Inggris. Nah, tiba-tiba di tengah interview orang yang mewawancara aku tuh switch, tanya pertanyaan dalam bahasa Inggris. Adalah salah satu cara supaya mereka bisa mengetes kemampuan bahasa aku kan, seberapa bisa aku menjawab pertanyaan pakai bahasa Inggris, seberapa paham aku dengan bahasa itu. Dan yang menariknya lagi, ketika aku interview untuk kedua kalinya, yang ditanya adalah hal-hal yang lebih teknis. Jadi pokoknya ada pertanyaan tentang algoritma, aku lupa ininya pastinya apa, cuman ya ada satu konsep gitulah ya. Dan untuk menjawabnya aku tuh butuh nulis, aku tuh butuh menjelaskan di papan tulis tentang konsep itu. Dan aku tuh merasa itu tuh kayak lagi sidang skripsi aja gitu di depan interviewernya, yang mana jatah waktu wawancaraku adalah 1 jam. Jadi sebisa mungkin aku harus ngepack jawaban aku yang padat, singkat, dan mudah dimengerti untuk ditampilkan. Waktu untuk berpikir menjawabnya itu tuh 0,1 detik. Kayak oke, aku harus menjelaskan ini dalam bahasa yang seperti ini dalam waktu sepersekian detik. Kamu udah harus siap, kamu mau nge-pitch apa, kayak mau ngejelasin apa. Tapi intinya kalau kamu udah paham, kalau kamu adalah expert di bidang itu, kamu udah tahu skillnya, kamu udah tahu ilmunya, untuk kamu menerangkan itu ke orang lain, menurut aku bukan suatu hal yang sulit. Makanya jangan pernah berbohong di resume kamu, karena kemungkinan kamu tuh bakal ditanya tentang satu topik itu dan kamu disuruh menjelaskan hal itu pada saat itu juga. Selain itu, hal-hal yang ditanya adalah kayak background kamu tuh dulu bekerja sebagai apa, dan lebih ke ide, kalau misalnya kamu bergabung di perusahaan ini, kontribusi apakah yang akan kamu berikan untuk perusahaan ini. Jadi intinya mereka tuh mau nge-matchin kamu sama background kamu dan opening job yang mereka punya, ya kan? Oke, untuk tips yang kedua adalah kamu harus bisa memposisikan diri kamu sebagai profesional. Jadi bukan hanya sekedar karyawan yang butuh pekerjaan, tapi juga kamu punya value, kamu punya skill, kamu punya pengetahuan di bidang ini, dan kamu punya pengalaman, dan kamu branding diri kamu dengan ilmu yang saya miliki. Saya tuh bisa menambah value untuk perusahaan. Dan kamu tuh harus mikir dari sisi perusahaannya. Kenapa perusahaan harus meng-hire kamu? Kenapa perusahaan butuh kamu? Kayak gitu. Jadi tuh kamu bisa memposisikan diri kamu kalau kamu tuh peduli sama perusahaannya. Jadi tuh kamu act as an owner daripada kamu hanya karyawan biasa yang disuruh-suruh kayak cuma
sebatas menyelesaikan pekerjaan 9 to 5 kamu yang tidak punya gambaran masa depan. Nah, yang ketiga adalah jangan sampai kamu datang ke wawancara tanpa persiapan. Jadi, sebisa mungkin jauh-jauh hari kamu tuh riset tentang perusahaan ini, perusahaan yang akan kamu apply. Mereka bergerak di bidang apa, produknya jenis-jenis apa aja, terus kompetitornya siapa, terus ada gap sekiranya di mana, dan ketika kamu bisa melihat gap itu, otomatis kamu kan akan lebih tahu, lebih bisa menilai, oke, saya bisa memposisikan diri saya dengan ilmu yang saya miliki dan saya berusaha untuk added value ke perusahaan ini. Yang keempat, jangan sampai kamu tidak bertanya ketika dikasih kesempatan. Kalau misalnya masih ada waktunya, interviewer tuh biasanya akan ngasih kamu kesempatan untuk bertanya. Ada hal-hal yang pengen kamu ketahui nggak dari perusahaan atau dari job yang kamu apply, atau dari apapun itu. Jadi makanya kamu harus riset dulu kan perusahaan itu sebelum interview, dan kamu kalau bisa harus bikin list pertanyaan yang sekiranya menarik, dan kalau bisa pertanyaan yang ingin kamu tanyakan adalah informasi yang tidak kamu dapatkan di internet atau dimanapun itu ketika kamu melakukan riset. Info A1 yang pengen kamu dapetin dari orang dalam di perusahaan itu, yaitu interviewer. Ya, kalau misalnya mereka bisa jawab oke, tapi pastilah ada hal-hal yang mereka nggak bisa jawab, nggak bisa kasih tahu untuk orang luar, ya kan. Terus yang terakhir, yang kelima adalah kalau misalnya kamu ditanya ekspektasi gaji kamu tuh berapa, kamu sebenarnya bisa aja riset dulu kan, kalau job yang kamu apply ini rata-rata tuh gajinya berapa sih. Itu kan udah banyak infonya di internet, jadi kamu bisa ngeliat itu dan sebisa mungkin kamu bikin range, dan otomatis kamu pengen naik dari gaji sebelumnya. Jadi kamu kasih tahu dulu gaji saya segini, dan berdasarkan riset average salary-nya tuh segini, dan saya juga berharap bisa at least mendapatkan sebanyak itu. Jadi jangan pernah ngasih fix price, fix gaji kamu maunya berapa gitu, tapi kamu harus memberikan range berdasarkan data dan berdasarkan skill yang kamu punya, dan nantinya juga kamu bisa negosiasi lah. Kalau misalnya kamu udah masuk di perusahaan itu, terus habis itu kamu bisa memberikan hasil yang baik, otomatis perusahaan pasti notice kalau kamu tuh memang punya kemampuan, punya skill yang mumpuni, dan ya mereka pasti akan ngasih kompensasi yang lebih baik lagi. Oke, aku rasa itu aja tips-tips yang bisa aku bagi untuk teman-teman semua yang punya mimpi kerja di Jepang, dan semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya. Kompetitif, terus apa namanya?